Hai, welcome to my top channel Tarot by Tara. Jadi untuk reading kali ini gitu ya, topik reading kali ini itu tentang love life ya, kehidupan cinta untuk single maupun couple berpasangan gitu ya di September 2020 gitu. Nah, sebentar lagi sudah mau September ya, jadi mungkin bertanya-tanya atau pengen ngelihat gambaran bagaimana sih kehidupan cinta di 2020 gitu. Untuk yang single apakah akan mendapatkan atau dekat dengan seseorang atau gimana gitu ya. So kita lihat in general reading kali ini gitu ya, dipilih kartu kali ini yang sudah aku sediakan 3 pile kartu. Oke, 3 pile kartu. Jadi di sini aku menggunakan batu-batu untuk penanda setiap kartu. Oke. So, aku tunjukkan gitu ya. Ini pal 1. Ya, ini pal 1. Batu hijau. Ya. Ini pal 1, oke. Ini pal 2. Jadi batu hitam ada crack warna orange gitu. Dan ini pal 3. Ya. Ada hint pink sama hitam. Oke, so ini pal 1, ini pal 2 dan ini pal 3. Oke, so kita mulai aja readingnya. Oh iya, aku lupa. Seperti biasa ya, aku ingatkan kembali bahwa readingnya ini sangat general, jadi bisa cocok atau tidak bergantung sama situasi kalian. Kemudian untuk jika kalian ingin private reading gitu ya, kalian bisa cek description box, di sana sudah aku sediakan kontak yang bisa kalian hubungi gitu. Kalian bisa minta price list sama juga rules untuk reading di WA tersebut gitu ya. Oke, so tanpa berlama-lama lagi kita mulai aja dari pal 1. Kita mulai dari pal 1. Oke, kehidupan cinta pal 1 di bulan September ini. Oke, yang milih ini aku taruh di sini ya. Oke, pal 1. Kita buka satu-satu kartunya. Dari kartu tarotnya dulu. Oke. Di sini ada kartu Justice. Ada kartu The Hermit, ada kartu The Emperor, dan ada kartu King of Wands. Oke, aku mulai dari yang single dulu, baru nanti kita ke couple ya. Oke, energi percintaan kalian ya, ini aku lihat yang single dulu. Kalau aku lihat yang single di sini gitu ya, aku merasakan dimana kalian itu mencari. Aku ngerasa ada pencarian di sini. Jadi mungkin kalian sudah lama single atau mungkin baru aja putus atau sudah move on dari pasangan sebelumnya. Aku ngelihat di sini kalian sudah menstabilkan diri ya. Ada kartu Justice di sini, aku merasa kalian sudah menstabilkan diri kalian. Kalian sudah merasa bahwa kalian sudah siap gitu. Aku ngerasa kalian sudah siap untuk menyambut cinta baru gitu. Oke, ada kartu The Hermit juga di sini. Di sini aku melihat bahwa kalian sedang soul searching. Kalian mencoba untuk mencari yang lebih baik dibanding sebelumnya. Kalian mencari orang yang terbaik buat kalian. Aku ngerasa kalian sudah mulai siap buat hubungan baru gitu. Nah, kenapa? Karena aku lihat kartu The Emperor di sini menunjukkan bahwa confidence kalian itu naik dibanding sebelumnya. Kalian lebih cinta sama diri kalian sendiri, kalian lebih ekspresif, kalian lebih berani, kalian nggak takut lagi buat dekat sama orang baru. Kalian tuh nggak kayak kalian tuh tidak terlalu insecure sama diri kalian sendiri gitu. Kalian merasa bahwa kalian pede, kalian worth it untuk new love, you deserve someone better. Jadi aku ngelihat kalian itu merasa confidence sama diri kalian. Sehingga aku ngelihat untuk di bulan September untuk yang single, aku ngelihat kayak ada seseorang yang akan mendekati kalian gitu. Karena kalian benar-benar kayak menunjukkan aura positif kalian gitu. Kalian menunjukkan bahwa kalian percaya diri, kalian menunjukkan bahwa kalian punya menunjukkan bahwa kalian tuh confident sama diri kalian. Jadi otomatis orang tuh kayak melihat kalian tuh tertarik gitu. Aku ngelihat ada seseorang yang memang menaruh mata gitu atau perhatiannya kepada kamu gitu. Sini ada kartu King of Wands. Jadi aku ngerasa kayak
ini juga bisa berarti energi kalian yang benar-benar lot of passion. Kalian benar-benar kayak excited banget. Kalian benar-benar kayak menunjukkan bahwa sebahagia apa sih kalian sesungguhnya menjadi diri kalian sendiri gitu. Sehingga aku merasa bahwa September ini gitu bukan saatnya buat ngegalau lagi soal mantan, bukan saat ngegalau lagi soal masa lalu apapun itu. Kamu lahir lagi menjadi orang yang confidence, menjadi orang yang percaya diri, dan kamu terlihat bahwa kamu tuh kayak deserve someone better. Kamu pantas buat dapetin orang yang lebih baik lagi dan sesuai sama diri kamu gitu. Ya, aku ngeliat ada yang single di sini. Selain confidence, aku ngeliat juga kalian attract more love. Aku ngeliat kayak kalian akan menarik cinta baru gitu dengan confidence kalian gitu ya. Aku lihat kalian juga akan dekat dengan seseorang yang baru, yang mungkin lebih good looking gitu ya. Kalau jadi aku ngeliat kayak sosok yang bener-bener yang deketin kalian atau yang kalian ajak deket itu orang yang bisa dibilang punya power gitu. Mungkin kedudukannya dia bagus dari segi karir, atau mungkin orangnya pinter gitu. Dan aku lihat kayak bukan tipikal orang yang masih kanak-kanak, tapi yang udah dewasa dan dia punya power. Dia itu pinter banget buat komunikasi, dia pinter buat deketin kamu gitu, dia pinter lah buat mencari perhatian kamu gitu. Orangnya tuh bener-bener happy banget sama dia gitu. Jadi aku melihat ini adalah energi bagus ya gitu ya untuk yang grup 1 ini, untuk yang single gitu. Oke, itu yang single ya. Kemudian di sini untuk yang couple, aku juga melihat ada balancing hubungan kalian, ada keseimbangan begitu. Kalau sebelumnya mungkin di bulan Agustus, bulan sebelum-sebelumnya gitu, kamu merasa hubungan kalian gak balance gitu, atau kamu lebih mencintai dia mungkin kurang menunjukkan. Di sini aku lihat di bulan September itu lebih balance gitu, lebih seimbang gitu. Kamu mungkin akan merasa bahwa kalian tuh introspeksi gitu. Selama mungkin banyak masalah sebelumnya atau hubungan gak balance ini, kalian juga introspeksi, mencari jalan terbaik untuk hubungan kalian. Sehingga aku melihat kayak akan lebih lebih terasa kehangatan hubungannya gitu. Jadi aku ngerasa hubungannya akan semakin intens lagi di bulan September. Jadi yang mungkin sebelumnya gak intens atau bermasalah, aku melihat hubungannya itu bakalan lebih intens gitu di bulan September ini, lebih fun gitu, dan dia mungkin lebih nunjukin, lebih ekspresif gitu kalau dia masih sayang sama kamu, atau dia masih bener-bener pengen hubungan ini lanjut terus gitu. Aku ngerasa kayak doi kamu itu ya, ini bagi yang berpasangan, doi kamu tuh bakalan lebih ekspresif gitu. Tapi ini juga bisa berarti energi kamu ya. Aku ngeliat kayak lebih ekspresif, lebih nunjukin dia sayang sama kamu, lebih nunjukin kalau kayak dia benar-benar enjoy lah sama kamu gitu. Dia benar-benar pengen nih gitu buat menjalin hubungan ke depannya sama kamu. Dari banyak masalah, introspeksi dan lain-lain, aku ngerasa kayak endingnya tuh dia benar-benar ngerasa kayak dia tuh sayang dan cinta gitu sama kamu, dan dia pengen keep it balance ke depannya, tetap balance, tetap tetap jalan gitu. Itu ya yang aku lihat. Okay, so kita lanjut aja. Ada love call dan ada kartu soulmate. Okay, so seperti aku bilang tadi ya, untuk yang single juga di sini aku merasakan bahwa nih, ada yang berusaha untuk mendekati kalian mungkin by medsos atau mungkin WA gitu, DM gitu ya. Aku lihat ada someone express love, a message of love, thinking of you and letting you know, okay? Jadi ada yang memikirkan kamu dan menunjukkan perasaannya ke kamu, membiarkan kamu tahu kalau dia punya perasaan sama kamu gitu. Jadi aku lihat ada yang mengutarakan perasaannya by telepon mungkin gitu. Jadi aku ngerasa kayak ada sesuatu yang akan tersampaikan. Ini juga berlaku untuk yang berpasangan. Kenapa? Karena aku lihat mungkin selama ini kalian komunikasinya gak begitu bagus, atau mungkin kalian jarang mengungkapkan perasaan kalian lewat telepon, atau mungkin kalian LDR juga bisa gitu ya. Aku merasakan bahwa akhirnya menunjukkan, mengekspresikan bahwa dia masih sayang kamu, dia masih cinta, dia masih pengen sama kamu, atau mungkin bisa dibilang kayak express his or her feeling towards you gitu ya. Dia nunjukin bahwa dia masih sayang gitu. Mungkin kalian selama ini adalah tipikal orang yang dingin gitu, jarang ngungkapin perasaan. Di September ini aku ngeliat ya,
lebih ekspresif dalam mengungkapkan perasaan gitu ya, bilang kangen mungkin atau memikirkan kamu gitu kan. Aku ngeliat kayak vibe-nya itu seperti orang yang jatuh cinta lagi gitu, mungkin sempat hubungannya tuh dingin, flat, dan September ini kayak bangkit lagi untuk lebih ngerasain dan menghargai hubungan gitu ya. Ada kartu soulmate di sini. Ada beberapa yang mungkin akan ketemu soulmate-nya di bulan September gitu ya. Ada soul connection. Mungkin kamu ngeliat orang ini tuh kayak, duh kok kayaknya tuh beda banget koneksinya, ikatan batin gitu ya. Dan ngerasa kayak ada ketertarikan secara apa ya, batin gitu. Jadi kamu rasa kayak kok beda banget energinya, ketariknya beda gitu. Aku lihat ada yang beberapa akan menemukan soulmate-nya sendiri atau kalian sudah bersama soulmate kalian saat ini gitu ya. Ada soul connection, ada soul contract, ada partnership di sini. Aku ngeliat kalian bekerja sama gitu dalam hubungan ini. Jadi bagi yang berpasangan pun seperti itu ya. Aku lihat kayak kalian tuh bener-bener mencoba buat menyeimbangkan gitu pola pikir kalian, apapun itu yang mungkin sempat kontra, kalian balancing itu, kalian coba seimbangkan hubungan kalian ya, kalian coba seimbangkan hubungan kalian sehingga apa ya, September ini akan lebih ekspresif lagi, lebih fun lagi hubungannya, dan ngerasa kayak mungkin seperti baru-baru pacaran gitu ya. Si doi mungkin akan lebih ekspresif, lebih nunjukin bahwa dia care sama kamu gitu. Okay, so let's see untuk romance angel card. Ada codependency dan ada kartu playfulness. Jadi ini ya, jadi aku merasa hubungannya bakalan lebih fun di sini. Di September ini hubungan kalian bakalan lebih fun, lebih mungkin akan ngehabisin waktu bareng, ngedate gitu ya. Kalau yang LDR mungkin lebih terasa bahwa hubungan kalian itu jarak tuh bukan halangan gitu. Ada vibe seperti itu ya. Kalau kalian LDR, kalau kalian emang deket sama pasangan kalian, ini berarti bahwa hubungan kalian itu bakalan lebih romantis dibandingkan sebelumnya gitu ya. Terus ada codependency di sini. Aku ngerasa kayak addiction affecting you romantic. Aku ngerasa kayak ada sesuatu hal yang bikin kamu berpikir berulang kali. Misalnya nih, kalian berada dalam kondisi yang susah, sulit gitu hubungannya, ada sesuatu hal yang bikin kalian bertahan. Nah, bertahan yang kalian itu akhirnya kayak membuahkan hasil bahwa sesuatunya itu bisa dilewati bareng-bareng gitu. Jadi ada playfulness di sini, ada kebahagiaan, ada kesenangan yang kalian dapatkan dalam hubungan ini. Begitupun sama yang single gitu. Aku ngerasa memutus addiction kalian, memutus candu kalian kepada masa lalu, sehingga kalian merasa lebih fun hubungannya saat ini dengan orang baru atau ketemu sama orang baru. Kalian ngerasa lebih terisi aja gitu, lebih fulfilling gitu ya. Kalian ngerasa bahwa ini awal yang baru buat saya gitu. Jadi aku ngelihat baik yang single maupun yang berpasangan gitu, hubungan itu akan menyenangkan gitu di bulan September ini gitu. Baik kamu sedang single ataupun kamu dekat nantinya dengan seseorang gitu, you just enjoy your life gitu. Kamu merasa senang aja, kamu ngerasa kayak bebas dari masa lalu dan orang-orang yang mungkin toksik di lingkungan kamu gitu. Kamu lebih bisa jadi diri kamu sendiri juga. Ini juga berlaku sama yang berpasangan. Kamu ngerasa kayak kamu lebih pede, kamu ngerasa kamu bisa buat handle hubungan ini, dan kayak ya kerja sama yang baik bersama pasangan gitu untuk sesuatu hubungan yang lebih stabil lagi gitu ya. Oke, ada kartu egg house, endings or beginnings. Jadi aku ngerasa ada yang berakhir dan ada juga yang memulai sesuatu yang baru dalam hubungan gitu ya, mengakhiri konflik dan memulai hubungan yang lebih stabil gitu ya. Aku ngerasa seperti itu karena diikuti dari kartu-kartu yang muncul. Eight house di sini ada transformasi besar-besaran gitu ya. Jadi makanya di sini ada kartu major, ada 3 kartu major arcana, ada Justice, the Hermit, sama the Emperor gitu. Jadi aku ngerasa kayak ada transformasi yang mungkin hubungannya sulit banget gitu ya. Ada yang memang mungkin akhirnya mengakhiri hubungannya gitu. Ada yang memang memulai babak baru gitu untuk hubungan yang lebih baik lagi gitu ya. Karena kan ini sangat general readingnya, tapi aku ngerasa ini lebih ke awal baru yang lebih baik gitu. Karena aku didukung dengan kartu-kartu yang muncul, aku melihat bahwa
di sini energinya tuh lebih ke transformasi yang lebih baik gitu, awal baru yang lebih baik. Berlaku juga yang berpasangan ataupun yang single, this is about new beginning gitu. Kalian awal baru gitu dalam hubungan kalian dengan percintaan kalian gitu. Ada kartu 12th house, escape, dan ada kartu 10th house. Oke, 12th house di sini adalah di situasi dimana aku ngerasa mungkin kalian sempat mungkin di awal September atau mungkin di akhir Agustus ini kalian merasa kalian terjebak dalam situasi yang dimana kalian nggak tahu ini harus digimanain hubungannya, atau kalian merasa bahwa gelap aja gitu, kalian nggak tahu bahwa kalian tuh berada di titik mana, kalian harus ngapain. Itu kalian mungkin berada dalam situasi seperti itu gitu. Cuman aku melihat ketika ada kartu 10 house the world, di sini aku ngerasa kayak ada sesuatu yang membuat kalian tuh lebih melihat sesuatunya itu lebih luas lagi. Kalian bisa tahu bahwa hubungan ini tuh bisa bertahan atau bisa dimulai dari awal baru lagi yang lebih baik gitu. Kalian ngerasa kayak kalian menemukan titik terang. Ini sama saja dengan kartu the hermit di sini ya. Kayak kalian tuh dalam kondisi gelap terus kalian menemu terang gitu. Kalian menemukan sebuah penerangan dalam percintaan kalian di September ini. Kalian tahu harus ngapain, kalian juga tahu bahwa kalian tuh deserve someone better gitu. Kalau kalian merasa dalam hubungan kalian toksik, kalian tahu kalian harus ngapain gitu. Jadi aku ngerasa kalian akan membuat sebuah keputusan penting juga dalam hubungan kalian di bulan September ini gitu. Jadi kalian merasa banyak yang mendukung kalian, banyak orang di seputar kalian yang memang mendukung kalian untuk lebih confidence lagi gitu. Karena aku ngelihat bahwa sebenarnya orang-orang di grup 1 ini orang-orang yang punya kepercayaan diri yang sangat tinggi gitu. Orang yang bisa menghandle situasinya dengan maksimal sebenarnya tanpa bergantung sama orang lain gitu. Cuman mungkin kalian berada dalam situasi di 12 house ini, di situasi yang dimana kalian merasa kayak semuanya tuh gelap, semuanya tuh kayak kalian nggak bisa menemukan titik terang sedikit pun tentang hubungan kalian. Tapi ketika kalian berusaha buat mencari titik terang itu, akhirnya kalian menemukan bahwa oh saya harus kayak gini, oh saya harus begini, ini yang terbaik buat diri saya kayak gitu, ini yang terbaik buat hubungan saya, sehingga confidence kalian pelan-pelan naik gitu. Itu ya aku lihat di grup 1 ini. Oke, jadi itu di grup 1 ya. Banyak hal positif yang terjadi di bulan September gitu ya, terutama yang single gitu dan juga yang berpasangan gitu ya. Aku lihat akan banyak tahapan yang membuat kalian mungkin mata kalian terbuka, kalian harus ngapain dalam hubungan ini gitu ya. Ada yang semakin intens hubungannya, ada juga yang dimana mungkin mengakhiri hubungannya untuk sesuatu yang lebih baik lagi. Mungkin kalian merasa hubungannya udah gak bisa dipertahankan atau gimana, jadi makanya ada kartu 8 house ini. Tapi apa ya, aku lihat sih mayoritas di grup 1 ini finally itu akan lebih cenderung ke hubungan yang lebih baik atau mempertahankan sesuatu yang sudah ada. Jadi diperbaiki gitu, dibalancekan hubungan yang sempat nggak balance sebelumnya. Oke, so itu untuk grup 1. Thank you for watching my video. Kita lanjut ke pile nomor 2. Oke, lanjut kita ke pile nomor 2 yang milih batu ini ya. Oke, grup 2, bagaimana percintaan kamu yang single maupun yang couple, berpasangan, couple ya, di bulan September 2020. Oke, aku buka kartu tarotnya dulu. Oke, ada kartu Queen of Pentacles, Four of Cups, The Hierophant, dan kartu Knight of Pentacles. Oke, di grup 2 di sini aku lihat yang single dulu, baru yang couple ya, sambil jalan. Oke. Ketika aku melihat kartu ini, aku sudah melihat bahwa di grup 2 ini gitu ya, baik yang single, aku ngerasa kalian akan lebih fokus sama diri kalian, terutama di karir atau pendidikan kalian di bulan September ini gitu. Karena aku ngerasa kalian tuh sebenarnya orang yang punya kemampuan yang, aku ngerasa di grup 2 ini tuh orang-orangnya punya kemampuan yang di atas rata-rata gitu. Orangnya pinter, orangnya mungkin punya karir yang bagus, orangnya juga kelihatan matang secara emosional gitu, lebih lebih kondisinya tuh lebih stabil gitu dibandingkan mungkin yang lain gitu. Aku ngerasa kayak di sini di grup 2 ini gitu ya, aku ngelihat bahwa yang single di sini lebih fokus pada
apa sih yang sudah ada dalam diri mereka gitu, dalam diri kalian. Kalian lebih fokus, kalian lebih merasa bahwa saya masih punya keluarga, saya masih punya karir yang baik, saya masih punya diri saya yang selalu berkembang menjadi lebih baik gitu. Aku ngerasa kalian tuh lebih menghargai diri kalian gitu, karena lebih respect sama diri kalian. Oke, aku juga ngelihat di grup 2 ini kemungkinan masih, kalau kalian nonton grup 1, ya grup 1 itu kan yang single itu lebih ke sudah siap. Kalau di grup 2 ini sebenarnya siap sih untuk hubungan baru. Cuman aku lebih ngelihat kalian tuh lagi males buat ngejalin hubungan. Mungkin kalian ngerasa kayak saat ini tuh saatnya untuk me time, lebih banyak buat diri sendiri gitu, ngerasain yang namanya kebebasan gitu yang aku lihat. Dimana aku ngerasa kalian itu lebih banyak menghabiskan waktu buat diri kalian gitu. Kalian ngerasa kayak mungkin ada beberapa yang dideketin cowok atau deketin lawan jenis gitu, kalian merasa kayak nggak terlalu excited buat mengenal mereka atau pendekatan sama mereka gitu. Kalian mungkin akan cenderung buat apa ya, risih gitu ya, atau kalian merasa kayak nggak terlalu nyaman atau tidak terlalu menikmati lah pendekatan itu gitu. Itu yang aku lihat. Kalian lebih cenderung buat menutup diri kalian saat ini gitu. Di September ini aku ngerasa yang single cenderung banyak mendekatkan diri pada keluarga, mungkin mendekatkan diri pada Tuhan gitu. Aku ngerasa kayak kalian tuh lebih menggunakan waktu kalian sebaik mungkin untuk diri kalian di September ini gitu. Nah di sini aku juga ngerasa kalian tuh lebih tertata hidupnya ya. Kalian ngerasa lebih menata hidup gitu. Mungkin ada yang bikin planner, ada yang bikin mungkin mau lanjut kuliah S2 gitu. Ngerasa kayak ada banyak plan di kepala kalian yang akan kalian laksanakan gitu pada kalian lagi sendiri saat ini gitu. Untuk yang single aku ngerasa kayak gitu. Jadi kalian tuh bener-bener menata hidup ya gitu. Dan selain menata hidup, kalian tuh dari segi percintaan tuh kalian kayak nggak terlalu saat ini di September ini aku ngerasa kayak kalian nggak terlalu open untuk orang baru. Kalian cenderung menghabiskan waktu untuk diri kalian sendiri, untuk mendekatkan diri pada Tuhan, mendekatkan diri pada keluarga gitu. Aku ngerasa kalian tuh lebih banyak fokus sama apa yang sudah ada di depan kalian saat ini gitu. Bukan berarti kalian gak ada yang deketin, aku ngerasa ada nih yang deketin gitu. Aku ngerasa di grup 2 ini tipikal orang yang sebenarnya inceran banyak cowok atau inceran banyak cewek gitu ya. Kalau kalian laki-laki, kalian tuh banyak yang ngincar, cuma kalian ngerasa kayak nggak begitu mau merespon, atau mungkin kalian memang orangnya dingin gitu. Tapi aku ngerasa grup 2 ini bukan tipikal orang yang dingin ya atau cuek. Dia malah orang yang welcome dan baik ke semua orang. Ya karena Queen of Pentacles ini tipikal orang yang sangat mengayomi sekali. Jadi aku ngerasa kalian tuh tipikal orang yang sebenarnya baik ke semua orang. Tapi untuk percintaan kalian tuh nggak terlalu gitu. Dan aku ngerasa juga di grup 2 ini mungkin ada yang suka PHP gitu ya. Karena mungkin suka aja dapat perhatian dari orang lain, tapi dia kalian tuh nggak terlalu pengen memberikan perhatian kalian kepada orang lain gitu. Kalian ngerasa kayak udah nyaman sama diri kalian sendiri saat ini. Jadi di bulan September aku juga ngerasa kalian tuh belum menemukan sosok yang benar-benar buat kalian nyaman sih kalau aku lihat ya untuk yang single. Oke. Oke, untuk yang berpasangan. Yang berpasangan di sini aku ngelihat mungkin ada yang ngerasa bosan ya sama hubungannya. Di September ini aku ngerasa ada yang bosan sama hubungannya, mungkin karena tidak naik ke level yang lebih tinggi lagi. Atau kalian merasa hubungan kalian cukup membosankan gitu. Karena aku ngerasa di sini ada yang mungkin merencanakan pernikahan atau mungkin merencanakan hubungan yang lebih tinggi lagi, jenjang yang lebih tinggi lagi, cuman kayak komunikasinya mungkin kurang, atau satu di antara kalian itu merasa males buat ngurusin itu gitu. Aku merasa kayak di grup 2 ini lebih ke kondisi yang dimana lagi sama-sama males. Sama-sama kondisinya tuh lagi stuck gitu, kondisi yang kayak pengennya tuh fokus sama diri sendiri, cuman kalian masih tetap jalanin hubungan, cuman agak dingin dan mungkin ngebosenin hubungannya. Itu yang aku lihat di September ya. Bagi berpasangan tuh aku ngerasa kayak hubungannya mungkin agak flat. Kenapa? Karena mungkin banyak yang berencana untuk naik level hubungan atau berencana AIUE, banyak rencana cuman gak ada yang terrealisasi gitu. Aku ngerasa banyak yang tidak terrealisasi di September ini, sehingga kalian merasa mungkin sedikit kesel, atau kalian merasa kayak hubungannya tuh flat banget, kok gak ada usaha dan lain-lain gitu. Aku ngerasa kalian tuh hanya berusaha buat ya udah sabarin aja gitu, karena kalian merasa ya
mungkin inilah fase dimana sama-sama jenuh, itu yang aku lihat ya. Jadi di September ini aku merasa banyak yang jenuh gitu sama hubungannya. Untuk yang berpasangan ya, banyak yang jenuh sama hubungannya, atau banyak rencana yang tidak sesuai ekspektasi gitu ya. Atau mungkin kalian tuh ada salah satu di antara kalian tuh yang lebih fokus sama impiannya sendiri, bukan impian bersama gitu. Jatuhnya kayak egois gitu. Aku lihat ada yang kayak gitu juga. Jadi banyak plan-plan yang mungkin tidak terrealisasi di September yang mungkin harus kalian undur gitu ya. Karena sama-sama males, sama-sama mungkin nggak terlalu senang aja gitu, atau mungkin ada kesibukan lain yang bikin kalian nggak fokus sama hubungan kalian. Itu aku lihat yang berpasangan ya. Oke, kita lihat kartunya. Di sini ada kartu coffee cup, meeting, and conversing. Oke, komunikasi dari kartu date. Oke, untuk grup 2 di sini aku ngerasa ya ini ada kartu date ya, meeting someone new. Aku ngerasa untuk yang single ya, kalian mungkin akan bertemu dengan seseorang yang baru banget, yang mungkin ngajakin kalian kencan, ngajakin kalian ngedate gitu, atau ngajakin kalian buat keluar bareng gitu. Cuma aku ngeliat kayak kalian nggak terlalu excited banget buat membicarakan hubungan lah. Maksudnya kalian nggak terlalu excited, kalian ngikutin, kalian mau keluar, cuman kalian kayak mungkin agak agak picky banget, pemilih banget soal pasangan. Jadi kalian ngerasa kayak ini mungkin bukan kriteria gue, ini bukan kriteria gue. Jadi aku ngerasa kalian cepet banget ilfeel ya sama pasangan gitu, sama orang baru kalian cepet banget ilfeel. Dan mungkin di first impression tuh benar-benar kalian nilai banget. Kalau first impressionnya jelek, kalian tuh udah ngerasa kayak udah out gitu, sangat-sangat picky dan mungkin sangat sensitif gitu, karena kalian tuh memang lagi kondisinya nggak butuh-butuh banget pasangan gitu saat ini gitu. Atau mungkin kalian pernah disakitin atau apa, kalian ngerasa kayak gue nyaman-nyaman aja nih single saat ini gitu. Aku ngeliat kayak gitu, tapi bukan berarti kalian nggak ada orang ya. Aku ngerasa ada yang deketin kalian, cuman kaliannya sendiri yang memang nggak begitu gitu sama orang itu. Ya aku juga ngeliat ada yang ketemu mungkin di coffee shop gitu ya. Aku ngerasa kayak ada yang mungkin ngobrol-ngobrol cantik di coffee shop terus ketemu orang baru, ada juga yang seperti itu di grup 2 ini. Oke, mungkin meeting gitu ya, atau mungkin cuma jalan-jalan aja di coffee shop, ada yang mau ngajak kalian kenalan gitu, atau teman kalian bawa teman gitu ya. Oke, untuk yang berpasangan di sini aku ngelihat kalian tuh butuh namanya duduk bareng buat ngomongin hubungan kalian ke depan nih gimana, atau rencana kalian yang mungkin tertunda, atau rencana-rencana kalian September atau ke depannya tuh gimana. Kalian tuh butuh yang namanya duduk santai, ngobrol. Karena aku ngeliat kayak kalian tuh lebih banyak fokus sama kegiatan kalian masing-masing dibandingkan duduk bareng buat ngobrolin hubungan. Itu yang kurang gitu. Ya aku ngerasa kayak banyak yang mungkin out of the focus gitu ya, keluar dari fokus hubungannya gitu. Emang sama-sama sibuk juga sih aku ngeliat ya di grup 2 ini. Jadi mungkin komunikasinya kurang, duduk cantik manis buat hangout sama pacar gitu, sama pasangan buat ngobrolin hubungan ke depan, atau mungkin ngomongin hubungan saat ini gimana, itu kayaknya kurang gitu. Jadi kalian butuh yang namanya jalan-jalan, hangout gitu ya. Oke, di sini aku juga ngeliat ada beberapa yang mungkin pasangannya tuh ketemu sama orang baru gitu ya. Dan mereka tuh lebih banyak mungkin komunikasi sama orang baru, bukan berarti selingkuh. Dan berarti aku ngerasa kayak ada yang mungkin ngobrol sama yang lain, cuman bukan untuk hubungan yang serius gitu. Karena aku ngerasa kayak ada yang cuman buat ngobrol aja atau curhat sedikit-sedikit, karena mungkin ngerasa hubungannya agak ngejenuhin gitu. Makanya kalian perlu yang namanya hangout bareng sama pasangan, duduk bareng buat ngobrol gitu. Jadi kayak energinya tuh lebih fun aja, lebih terisi gitu, dibandingkan kalian sama-sama sibuk, sama-sama mengabaikan hubungan ini gitu. Karena aku lihat cukup flat ya hubungannya di September ini gitu untuk yang berpasangan. Oke, untuk kartu, oh my god, ada forgiving and learning. Jadi, as you release and heal the past, you experience more love in your present moment. Oke, ini udah ada release your ex juga. Yang single ini kentara banget bahwa kalian tuh sudah melepas masa lalu kalian juga sudah memaafkan orang lama, kalian sudah ikhlas, sehingga kalian merasa bahwa gue lebih pede saat ini, gue lebih cinta sama diri gue gitu. Aku ngerasa kayak kalian tuh lebih menghargai apa yang kalian punya saat ini. Kalian sudah berdamai dengan masa lalu, sehingga kalian lebih menikmati gitu hidup kalian saat ini. Walaupun kalian tidak bersama seseorang, tapi kalian tuh enjoy banget sama hidup kalian itu. Dan untuk yang berpasangan, aku ngerasa kayak kalian tuh apa ya,
aku melihat yang berpasangan di sini sudah bisa yang namanya memaafkan konflik dengan pasangan sebelumnya. Mungkin ada yang masih mantannya suka ngubungin pacar kalian gitu, pasangan kalian, atau mungkin kamu masih berhubungan sama mantan. Aku ngerasa sudah ada yang bisa merilis itu, sudah ada yang bisa melepaskan itu, dan kalian juga sudah bisa berdamai sama masa lalu, dan kalian mungkin on proses untuk yang namanya memperbaiki dulu hubungan ini. Mungkin ini juga yang menyebabkan hubungan kalian tuh jadi flat. Kenapa? Karena kalian masih proses yang namanya memaafkan masa lalu gitu, atau kalian baru pacaran gitu, sehingga fase untuk merelakan masa lalu, melupakan masa lalu itu butuh proses. Nah, di September inilah proses itu tuh akan terjadi gitu, yang namanya melepaskan, buang semua sesuatu yang gak penting lagi gitu. Ya, aku lihat seperti banyak belajar juga. Hubungan kalian tuh banyak belajar nih di grup 2. Oke. Ada kartu short note, life's debt. Jadi ini karmik ya, karma, hutang di masa lalu. Jadi yang punya hutang di masa lalu tuh dibersihkan semua. Hubungan-hubungan yang karmic relationship, hubungan-hubungan yang banyak perintilan-perintilan kecil yang bikin hubungan kalian tuh berantakan, atau kehidupan cinta kalian tuh gak baik gitu, ini dibersihkan ya. Ada pembersihan gitu, ada kartu ini menandakan bahwa pembersihan gitu. Life's debt, jadi hutang-hutang di masa lalu itu dibersihkan, itu yang aku lihat ya. Ada kartu six house routine. Oke, aku juga ngeliat ada yang lebih fokus sama kesehatan dia, mungkin workout kalian gitu ya, lebih banyak menghabiskan diri untuk menyehatkan diri kalian, atau mungkin kalian sibuk sama kerjaan kalian, menjaga kesehatan, menjaga kecantikan gitu. Banyak yang mungkin lebih fokus sama dirinya di bulan September ini gitu. Banyak perubahan yang bikin kalian jadi lebih healthy, lebih percaya diri, lebih tampil cantik, lebih lebih inner beauty, atau diri kalian tuh lebih kelihatan gitu, aku lihat di September ini gitu. Itu yang mungkin sedikit yang bikin berpasangan tuh sibuk sama rutinitas masing-masing, sehingga kalian agak sedikit ada renggang gitu sama pasangan, karena kalian sibuk nih sama rutinitas kalian. Ada kartu Scorpio, I transform ya, jadi ini hampir sama dengan life's debt. Kalau aku tangkap di sini banyak transformasi, jadi banyak yang meninggalkan masa lalu, banyak yang move on juga gitu, banyak yang berhasil move on, banyak yang akhirnya meninggalkan masa lalu, banyak yang juga berdamai sama masa lalu, banyak juga yang menerima kenyataan apapun itu. Ya, mungkin kalian selama ini tidak menerima kenyataan bahwa mungkin orang di masa lalu mengkhianati kalian masih ngerasa itu tuh kayak mimpi, atau kalian merasa bahwa kalian gak terima akan pengkhianatan ataupun suatu hal yang buruk di masa lalu. September ini tuh kalian merasa lebih, oh ini tuh pelajaran hidup gitu. Kalian lebih, aku lihat tuh kalian banyak bertransformasi, kalian tuh banyak menerima keadaan gitu, kalian lebih menerima kenyataan, dan kalian yakin bahwa semesta menyediakan sesuatu yang lebih baik buat kehidupan cinta kalian ke depan. Itu yang kuliah. Jadi banyak pelajaran juga dalam hubungan kalian gitu. Di September ini juga banyak yang menghapus luka masa lalu, oke? Banyak yang healing ini di bulan September. Oke, so itu untuk grup 2. Thank you for watching my video. Kita lanjut ke grup terakhir, grup 3. Oke, pile terakhir ya, pile nomor 3 yang milih pinky black ini ya, hitam pink ini. Kita lihat kehidupan cinta kamu di bulan September seperti apa gitu ya. Ini yang single dan couple, jadi satu. Oke, so kita buka dulu untuk kartu tarotnya, baru nanti yang oracle ya. Oke, ada kartu Two of Swords, Ten of Pentacles, ada kartu Page of Cups, dan ada kartu Three of Swords. Oke. Untuk yang single di bulan September, di sini aku ngelihat secara general gitu ya. Aku ngelihat yang single dulu, nanti kita lanjut ke yang couple sekalian. Aku ngerasa vibe-nya itu kalian tuh kayak deket sama banyak laki-laki atau banyak perempuan. Kalau kalian laki-laki ya, mungkin dekat lebih dari satu orang. Kenapa? Karena aku lihat kayak kalian tidak bisa menentukan. Ini kalian tuh dekat, belum pacaran, kan mbak single nih ya.
kalian tuh kayak bingung menentukan yang mana sih yang lebih cocok, yang mana sih yang lebih oke gitu. Aku ngeliat tuh kayak kalian unable to choose gitu, kalian kayak nggak bisa milih gitu. Kalian ngerasa kayak kalau milih yang ini, si ini kayaknya lebih ganteng tapi dia tuh kayak gini, kalau milih yang ini dia kayaknya baik sih cuman kayak maju mundur gitu. Jadi kalian tuh kayak nggak bisa milih, kalian tuh kayak bingung ini nih gimana gitu. Kalian tuh bingung di antara dua pilihan atau mungkin lebih ya, karena ini sangat general. Karena aku ngerasa kayak kalian akhirnya bingung nih milih seseorang yang mana sih yang lebih cocok gitu. Kalian tuh bingung, dilema gitu. Di sini aku ngelihat ada yang juga yang sudah didesak oleh keluarganya untuk segera punya pasangan yang diajak menikah gitu. Cuman aku ngelihat kalian tuh masih ingin bersenang-senang. Kalian tuh masih belum benar-benar pengen yang namanya merit gitu, atau mungkin punya hubungan yang komitmen banget. Kalian tuh tipikal orang yang aku ngerasa kayak masih benar-benar jiwa muda yang pengen menikmati dulu banyak pilihan atau banyak opsi. Kalian tuh pengen lihat-lihat dulu yang mana sih yang paling terbaik gitu di antara sekian opsi kalian. Cuman gitu ya, aku ngelihat di bulan September ini mungkin ada yang kalian harus berhati-hati gitu ya. Karena aku ngelihat karena mungkin kalian banyak dekat sama orang, akhirnya kalian yang patah hati. Kalian yang disakitin gitu. Kenapa? Karena mungkin ada dua-duanya yang lepas gitu, atau kalian tidak mendapatkan salah satu. Atau di kondisi yang dimana kalian tuh dalam kondisi yang akhirnya tuh gak ada yang bikin kalian happy, atau kalian ngerasa kayak kok gini sih gitu. Kalian mungkin menyalahkan keadaan atau menyalahkan diri sendiri gitu. Karena ini ya, karena kalian tidak berani untuk memutuskan atau mencoba satu atau memilih salah satu, dan akhirnya kalian tuh terjebak dalam situasi gitu ya, terjebak dalam situasi yang mana kalian tuh masih pengen main-main aja. Akhirnya kalian yang ditinggalkan, atau kalian bisa aja mereka juga punya pilihan lain gitu. Karena aku ngerasa di sini ada kalian tuh masih belum benar-benar yang namanya siap buat hubungan baru sebenarnya. Kalian tuh masih dilema, kalian tuh masih kondisi yang mungkin baru habis putus dan pengen cari pelarian, atau mungkin dalam kondisi yang dimana kalian tuh pengen dapetin orang lebih lah dari mantan kalian, tapi kalian tidak mereview secara keseluruhan apakah kalian benar-benar suka atau membutuhkan orang ini. Kalian tuh lebih mikirin atau mungkin ada yang ngerasa pengen balas dendam sama orang masa lalu, jadi pengen nunjukin kalau gue tuh punya yang lebih baik atau apa itu. Jadi kalian mungkin akan merasakan yang namanya kebenaran gitu. Aku ngerasa kayak ada sesuatu yang dimana kalian dekat sama orang gitu, ternyata orangnya juga dekat sama orang lain, dan atau mungkin membuat sesuatu kesalahan yang bikin kalian ngerasa kayak tersakiti gitu, tersakiti untuk sekian kali gitu ya. Itu yang harus kalian tuh harus berhati-hati gitu di grup 3 ini, karena mungkin aja apa yang kalian lakukan itu bisa membuat jebakan buat diri kalian sendiri ya, yang single terutama ini. Oke, jadi aku ngeliat ada sesuatu yang terungkap. Mungkin kalian dekat sama seseorang, orang itu udah punya istri gitu, atau orang itu udah punya pasangan, sehingga kalian merasa kayak dibohongi atau apa gitu. Kalian tuh lebih banyak berkutat sama pikiran kalian sendiri, dan kalian tidak melihat secara keseluruhan orang ini tuh baik gak sih buat kalian gitu. Kalian cuman sibuk memilih aja, sibuk mikirin diri sendiri, ini cocoknya sama ini, cocoknya sama ini. Kalian tidak melihat secara keseluruhan orang ini pantas gak sih, orang ini gimana backgroundnya atau gimana kayak gitu. Jadi hati-hati di bulan September, karena aku ngeliat banyak yang salah menentukan orang atau salah dalam bermain gitu ya, sehingga mereka yang sakit sendiri, kalian yang sakit sendiri gitu. Oke. Atau mungkin yang deket sama gebetan akhirnya malah gak jadi, malah dia jadian sama yang lain gitu kan, atau mungkin jadian sama teman kalian sendiri. Karena aku ngeliat ini seperti hubungan yang kalian harapkan tapi tidak berjalan seperti yang kalian harapkan gitu, tidak sesuai ekspektasi kalian ya. Oke. Untuk yang berpasangan, itu yang single tadi ya. Untuk yang berpasangan, di sini aku melihat untuk hubungan yang sangat komitmen, di sini aku melihat ada sesuatu yang dimana kalian pikirkan. Di sini mungkin kalian merasa ada isu-isu, atau kalian merasa intuisi kalian tuh kayak punya perasaan atau pikiran negative thinking. Kalian merasa ada sesuatu di luar sana yang dimana kalian merasa gak nyaman sama hubungan ini. Entah itu mungkin kalian sendiri yang melakukan kesalahan, atau
si doi kalian ini, pasangan kalian ini yang memang ada orang lain gitu, atau mungkin sedang melakukan sesuatu hal yang bisa menyakiti hati kalian gitu. Karena aku ngeliat gini, di grup 3 ini ini sekarang readingnya sangat general, jadi jangan diambil kesimpulan, jadi kalian bisa tarik aja yang resonate atau sebagai awareness buat kalian sendiri. Karena aku ngeliat di grup 3 ini kemungkinan ada yang hubungannya tuh komitmen banget atau mungkin sudah menikah gitu, tapi ada sesuatu hal yang bikin kalian tuh akhirnya sakit hati karena ketidakjujuran pasangan, atau mungkin pasangan tuh masih naif banget soal hubungan, kayak masih belum bisa komitmen, sehingga kalian tuh merasa apa yang kalian perjuangkan tuh sia-sia gitu. Intuisi kalian tuh bener-bener kayak bilang kayak ada sesuatu yang salah, tapi kalian tuh kayak nggak berani buat ngungkapin atau nanya langsung sama pasangan kalian, atau kalian nggak berani buat mengungkapkan rasa penasaran kalian atau rasa negative thinking kalian. Ya kalian kayak nunggu aja, kalian kayak bingung aja, kayak kalian berusaha buat melihat atau mencari tahu sendiri. Cuma aku lihat di bulan September ini, you will know the truth. Kalian bakalan tahu kebenarannya. Walaupun itu menyakiti kalian, walaupun itu membuat kalian sakit hati dan kecewa, tapi kalian setidaknya tahu kebenarannya. Karena aku lihat ada yang tahu kebenaran di sini tentang apa yang terjadi di belakang hubungan kalian gitu. Nggak mesti orang ketiga, tapi ada aja yang bikin kalian mungkin tersakiti gitu. Mungkin bohong, pasangan kalian bohong atau apa. Aku lihat ada yang bikin kalian mungkin kecewa, tapi ini awareness aja buat kalian gitu, bukan berarti kalian bakalan kecewa, enggak. Setidaknya kalian ini kan general ya, jadi bisa iya atau enggak buat kalian energinya, tapi yang terbaiknya seperti itu. Oke? Sudah kartu seduction ya, ada third party interference, oke. Dan ada kartu case or ring, many option, one night stand. Oh my god. Oke, jadi cukup correlate sama yang aku bilang tadi. Padahal aku shuffle kartunya tuh acak aja gitu, tapi yang keluar yang ini gitu. Jadi di sini aku lihat ada third party interference gitu. Aku ngerasa ini juga correlate sama yang chaos on ring ini. Aku ngerasa kayak ada yang mungkin apa ya, mendadak punya hubungan sama orang lain, bisa ini untuk berpasangan ya, jadi baik kamu atau si dia mungkin dekat sama orang baru, dalam artian one night stand, jadi cinta berdiri satu malam gitu, cinta yang bisa dibilang karena lust, karena nafsu, atau suatu hal yang kayak mungkin sifatnya instan gitu, ada yang seperti itu. Dan aku juga ngelihat di sini ada yang memang ada third party interference, jadi aku ngerasa kayak ada orang ketiga. Dan mungkin banyak pilihan gitu, ada pilihan lain juga bisa, atau mungkin flirting atau menggoda orang lain juga bisa. Jadi aku ngeliat kayak ada suatu kebenaran yang akan terungkap yang mungkin membuat kalian tuh cukup bikin hati kalian tuh sakit gitu. Cuman ini hanya untuk awareness kalian, jadi bukan berarti kalian bakal mengalami sakit hati, tapi ini hanya untuk pandangan aja gitu ya, jangan langsung diambil kesimpulan. Oke, jadi aku ngerasa ada yang kebuka lah gitu, ada tameng yang terbuka di September ini. Oke, di sini juga aku ngelihat untuk yang single gitu, hati-hati, karena aku ngelihat ada yang memang orang yang deketin kalian itu nggak benar-benar cinta. Makanya ada kartu sakit hati di sini seperti aku bilang tadi. Tapi karena memang hanya menginginkan sesuatu dari kamu, ya, hanya menginginkan satu dari kamu, karena dia punya banyak pilihan sebenarnya. Ada case on ring ya, kalian lihat banyak kunci dalam satu gelang, dia punya banyak pilihan, jadi nggak hanya kamu tuh. Jadi mungkin kalian harus berhati-hati aja sih gitu ya. Kenapa? Karena pastikan gitu apakah si dia ini dari segi komunikasi hanya mungkin ingin memanfaatkan kamu, atau hanya ingin mencari sesuatu dari kamu, bukan karena benar-benar pure karena dia suka sama kamu gitu. Jadi itu ya, aku lihat kayak di grup 3 ini akan mengetahui kebenaran gitu ya di bulan September ini. Oke. Ada kartu healing family issue dan ada kartu getting to know each other. Inilah mengapa aku bilang pentingnya kalian buat
lebih dalam kenal sama orang sebelum menentukan tahap selanjutnya. Karena di sini aku lihat banyak yang ngerasa kayak udah cinta banget gitu. Apalagi yang single gitu, yang ngerasa kayak udah nemuin yang pas banget gitu, atau nemuin orang yang tepat, atau mungkin udah cinta banget, pengen banget, tapi tidak mereview secara jelas orangnya seperti apa. Karena aku ngeliat kalian tuh butuh PDKT lebih banget untuk tahu secara keseluruhan orang ini gimana. Mungkin kalian bisa menggunakan ilmu stalking kalian gitu ya. Karena aku ngeliat gini, banyak yang menutupi jati diri mereka, banyak yang menutupi apa yang dimana kalian tuh nggak tahu gitu. Dan aku juga ngeliat mungkin ada masalah keluarga yang bikin kalian tuh akhirnya asal-asalan dalam memilih pasangan, mungkin karena tuntutan gitu ya. Jadi banyak yang berhubungan sama keluarga atau perjodohan juga bisa. Di sini mungkin ada pilihan lain karena mungkin perjodohan juga bisa ya. Untuk yang berpasangan di sini aku merasa kayak kalian harus mengetahui lebih dalam pasangan kalian, karena kalau kalian punya kondisi yang dimana pasangan kalian tuh kayak nggak mau jujur atau mungkin tertutup sama kalian, patut dipertanyakan gitu ya. Kalian harus menggali, mengkorek-korek informasi. Bukan berarti kalian nggak percaya, tapi setidaknya kalian tahu gimana sih dia ke kamu gitu. Kalian harus lebih dalam buat mengetahui pasangan kalian, apalagi mau ke jenjang serius gitu ya, karena jenjang serius kan bukan hal yang main-main ya sifatnya. Terus masalah keluarga juga di sini ngaruh, mungkin ada yang nggak setuju gitu, mungkin orang tua kalian nggak setuju sama pasangan kalian saat ini gitu, sehingga kalian kepikiran gitu, sehingga kalian merasa kayak pasangan kalian mungkin tahu hal itu dan akhirnya bisa dibilang kayak mungkin mencari pilihan lain atau apa gitu, sehingga ya banyaklah di sini yang bermasalah gitu. Ya mungkin kalian berjuang sendiri gitu, mungkin kalian akhirnya menemukan kebenaran gitu tentang hubungan kalian seperti apa sih sesungguhnya gitu. Karena di sini aku ngerasa ada tanda-tanda orang ketiga gitu ya, tapi jangan dijadikan patokan ya. Kenapa? Karena jangan sampai kalian nuduh pasangan kalian langsung punya orang ketiga tanpa bukti yang jelas gitu ya. Karena ini readingnya sangat general, itu yang aku ingatkan berkali-kali ya kepada kalian yang dapat readingan seperti ini. Oke, lanjut. Di sini ada kartu Black Moon Lilith Mystery. Kegelapan, sesuatu yang tertutupi ya, mistis. Misteri itu kan sesuatu yang ditutupin gitu ya, sesuatu yang kalian tidak ketahui. Dan dimana aku ngelihat ketika aku melihat kartu Black Moon Lilith ini dengan korelasi kartu yang muncul juga yang lain, aku lebih semakin yakin gitu ya bahwa ada sesuatu yang akan terungkap di September gitu dari energi kartu nomor 3 ini. Akan ada sesuatu kebenaran yang akan terungkap, itulah intinya poinnya itu. Jadi kebenaran apapun, gak mesti orang ketiga, yang mungkin akan membukakan mata kalian bahwa oh ini saya salah menilai orang seperti ini, atau oh saya salah menilai kamu dan sebagainya gitu. Oke, ada kartu Saturn, Truth di kebenaran, ada kartu Mercury Retrograde, Reinvention. Oke. Aku melihat banyak kebenaran yang akan menimbulkan kekecewaan, atau banyak kebenaran yang akan terungkap yang mungkin menimbulkan atas suatu hal yang tidak sesuai ekspektasi kalian. Cuman ya itu, kalian harus bisa menerima gitu ya, apapun itu gitu. Kenapa? Karena semesta punya caranya sendiri untuk menunjukkan kebenarannya, walaupun itu menyakitkan atau mungkin tidak sesuai sama apa yang kamu harapkan, tapi itulah jalan yang diberikan semesta gitu ya. Jadi kalau emang harus bisa ya berarti emang kehendak beliau juga gitu. Jadi banyak kebenaran karena itu misteri, dan ada kartu truth di sini, kebenaran. Jadi kayak kamu akan tahu kebenarannya yang selama ini ditutupin gitu. Oke, dan ada kartu Mercury Retrograde. Di sini dibilang jangan cepat memutuskan sesuatu. Mungkin seminggu ya. Ini kalau kalian menemukan sebuah kebenaran, pikirkan itu selama seminggu. Ini gimana? Jangan langsung cut hubungan, relationship apapun itu, jangan langsung nge-cut. Kenapa? Karena kamu akan tahu kebenarannya dalam waktu seminggu gitu. Kamu akan tahu kebenaran dalam waktu yang dimana kamu pikirkan dalam waktu jeda itu. Jadi kalau kalian tahu sesuatu saat ini, kasih jeda lah sekitar seminggu buat memikirkan apa yang harus kalian lakukan.
Karena gini, aku ngerasa ada yang memang ada rentetan kebenaran yang akhirnya terungkap pelan-pelan selama kalian jeda itu. Jadi jangan langsung sekarang dapat masalah, sekarang langsung diputuskan. You have to think it clearly. Kamu harus memikirkan itu lebih jelas lagi, gitu. Karena ketika kartu Mercury retrograde ini banyak banget yang bisa dibilang kayak banyak yang salah kaprah gitu. Jadi kebenaran yang kamu lihat itu bisa aja bikin kamu emosi sesaat dan langsung ngekat gitu. Kamu harus pikirkan itu dulu. Dalam artian kamu harus melakukan sesuatu dengan kepala dingin. Ini sih bisa pertanda itu ya. Kalian harus memutuskan sesuatu dengan kepala dingin, jangan menggunakan emosi ketika kalian tahu kebenarannya. Karena ketika kalian emosi, mungkin kalian tidak akan memikirkan sesuatunya dengan panjang gitu, dengan jelas gitu. Sehingga kartu Mercury retrograde ini menunjukkan bahwa jangan memutuskan sesuatu dengan gamblang dan cepat ketika kalian tahu kebenarannya. Kalian masih punya jeda waktu buat berpikir, mungkin 3 hari sampai 1 minggu lah, buat kalian tahu kalian harus ngapain. Jadi jangan memutuskan sesuatu dengan cepat-cepat gitu, itu ya. Karena kalian selama kalian jeda berpikir itu, kalian akan lebih tahu apa yang harus kalian lakukan, kalian akan lebih tahu kebenarannya apa, perlahan-lahan. Sehingga sakitnya kalian tuh gak akan benar-benar plek langsung sakit. Kalian akan tahu kebenarannya dan kalian mungkin akan lebih ikhlas. Itu gunanya juga. Okay, so itu untuk grup 3. Thank you for watching my video. See you on next my video. Jadi see you di video aku selanjutnya. Thank you for watching. Bye bye.